Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya Aurelia Kusmadia Putri dari PMI Kota Blitar tingkat madya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang donor darah. Sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih apa hubungan donor darah dengan kegiatan kita yang ada di sekolah, sedangkan kita sendiri masih SMP? Ternyata ada loh hubungannya. Hubungannya adalah kita dapat mengajak teman-teman untuk menerapkan pola hidup sehat, seperti makan makanan yang bergizi, menghindari rokok, menghindari alkohol, dan lain-lain. Aduh, lupa toh. Dilanjutkan aja. Dianggap nggak direkam. Olah ya. Lagi gitu. Dilanjutkan ya. Lanjut. Kali, giling, langsung ngomong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya Aurelia Kusmadia Putri dari PMI Kota Blitar tingkat madya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang donor darah. Sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih apa hubungan donor darah dengan kegiatan kita yang ada di sekolah, sedangkan kita sendiri masih SMP? Ternyata ada loh hubungannya. Kita dapat mengajak teman-teman kita untuk menerapkan pola hidup sehat seperti makan makanan yang bergizi, menghindari rokok, menghindari alkohol, dan lain-lain agar saat kita sudah dewasa nanti kita dapat mendonorkan darah kita. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke materinya. Apa sih donor darah itu? Donor darah adalah kegiatan menyumbangkan darah untuk kegiatan transfusi darah. Lalu, apa sih transfusi darah itu? Transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari orang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Jadi, donor darah dengan transfusi darah itu berbeda ya. Kalau donor darah itu adalah kegiatan menyumbangkan darah, sedangkan transfusi darah adalah proses pemindahan darah. Terus, sekarang apa sih sebutan untuk pendonor? Sebutan untuk pendonor ada dua. Yang pertama, DDS atau donor darah sukarela. DDS adalah seseorang yang mendonorkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui kepada siapa darah tersebut diberikan. Jadi, ketika teman-teman datang ke PMI dan melihat banyak sekali darah, kemungkinan besar itu adalah darah dari DDS. Yang kedua, DDP atau donor darah pengganti. DDP adalah seseorang yang diminta menyumbangkan darahnya dan dia tahu siapa penerimanya. Sekarang ada berapa saja sih golongan darah itu? Teman-teman ada yang tahu nggak? Golongan darah itu ada 4. Yang pertama, golongan darah A. Yang kedua, golongan darah B. Yang ketiga, golongan darah AB. Dan yang terakhir, golongan darah O. Golongan darah A dapat ditransfusikan ke golongan darah A dan AB. Golongan darah B dapat ditransfusikan ke golongan darah B dan AB. Golongan darah AB dapat ditransfusikan ke golongan darah A, B, AB, dan O. Golongan darah O dapat ditransfusikan ke golongan darah A, B, AB, dan O. Terus sekarang apa aja sih fungsi darah? Fungsi darah yang pertama adalah mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Yang terakhir, mengganti sel-sel yang rusak. Jadi, ketika seseorang sakit atau kecelakaan yang membutuhkan darah, jiwanya dapat terancam loh dan membutuhkan transfusi darah. Sekarang siapa aja ya yang dapat menjadi pendonor? Teman-teman ada yang tahu nggak?
Jawabannya adalah aku, kamu, kita semua dengan syarat. Yang pertama, laki-laki atau perempuan berusia 17 sampai 60 tahun. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Yang keempat, kadar hemoglobin 12,5 gram per desiliter. Yang kelima, tekanan darah sistolik 100 sampai 180 mm hektogram dan diastolik 50 sampai 100 mm hektogram. Dan yang terakhir, bebas penyakit seperti HIV, AIDS, jantung, sifilis, hati, paru, dan lain-lain. Sekarang gimana ya cara mendonorkan darah? Caranya adalah yang pertama, calon donor datang ke UTD atau unit transfusi darah di PMI. Yang kedua, calon donor mengisi formulir yang berisi identitas dan riwayat kesehatan. Yang ketiga, petugas UTD akan mengecek riwayat kesehatan calon donor tersebut sesuai formulir yang telah diberikan tadi. Yang keempat, ATD atau asisten transfusi darah akan mengambil darah calon donor sehingga kegiatan donor darah berlangsung secara cepat dan aman. Yang terakhir, calon donor akan mendapatkan kartu tanda donor sebagai bukti bahwa pendonor telah mendonorkan darahnya. Nah, sekarang apa sih manfaat jadi DDS? Manfaatnya yang pertama adalah mendapat kepuasan batin, karena darah yang kita donorkan sangat berguna bagi penerimanya. Yang kedua, kesehatan menjadi terpantau, karena kesehatan kita rutin dicek oleh dokter. Yang ketiga, membuat tubuh semakin sehat, karena dengan mendonorkan darah, tubuh kita akan memproduksi darah baru. Yang terakhir, meningkatnya jumlah DDS. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui apa itu donor darah, transfusi darah, DDS, DDP, ada apa saja golongan darah, fungsi darah, syarat menjadi pendonor, dan yang terakhir adalah manfaat menjadi DDS. Sekarang kita akan membahas tentang peran kita sebagai PMR Madya dalam kegiatan donor darah. Peran kita sebagai PMR Madya yang pertama, mengajak teman-teman untuk bercita menjadi DDS ketika sudah berumur 17 tahun. Yang kedua, berkreasi membuat souvenir untuk dikirimkan ke PMI cabang untuk dibagikan kepada pendonor. Dan yang terakhir, menginformasikan, mengajak, dan melakukan kampanye di sekolah. Ingat, setetes darah dari teman-teman dapat berguna bagi penerimanya. Sekian penjelasan materi saya tentang donor darah hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.